Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Kita niatkan ikhlas. Kita belajar hanya dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'mal binniyat, bahwa amal yang salih butuh niat ikhlas agar diterima amal tersebut dan orang yang mengamalkannya mendapatkan pahala. Baik. Para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memasuki pembahasan puasa, ya, kita akan sedikit memberikan tambahan, ya, tentang zakat. Ya, kita mengingatkan bahwa zakat itu adalah ibadah fardu yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengurangi ataupun menambahkan zakat. Ya, yakni sesuatu yang tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya, maka tidak boleh dikatakan ini wajib. Dan sesuatu yang memang wajib untuk dibayarkan zakatnya tidak boleh dikatakan tidak wajib. Maka bahwa zakat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa zakat itu hanya diwajibkan untuk dua hal, yakni zakat badan dan juga zakat harta. Dan zakat harta itu sudah ditentukan jenis-jenis harta tertentu yang memang wajib dizakati. Tidak semua jenis harta, ya, tidak semua jenis harta itu wajib dizakati. Kemudian zakat fitrah atau zakat badan itu juga sudah ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di dalam hadisnya, dan kemudian para ulama menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, kemudian dituangkan di dalam mazhab-mazhab. Maka tidak diperbolehkan kita melakukan atau mengeluarkan zakat fitrah, ya, tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat, ya, paling banyak masyarakat di tempat tersebut. Ya, dan tidak diperbolehkan dibayarkan dalam bentuk uang atau harta yang lainnya yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Ya. Sedangkan mazhab yang lain, ya, juga begitu. Paling banyak tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan uang. Zakat fitrah dengan uang, ya, seharga makanan pokok. Yang memperbolehkan itu adalah mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi memperbolehkan
membayarkan zakat fitrah dengan uang, ya, itu adalah dengan harga makanan pokok tertentu. Tidak bisa seseorang itu membayarkan atau mengeluarkan zakat fitrah dalam mazhab Hanafi sesuai dengan makanan pokok yang dimakan di tempat masing-masing. Terdapat perbedaan besar antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i di tempat masing-masing, ya, zakat fitrah itu sesuai dengan makanan pokok yang dimakan paling banyak atau mayoritas penduduk di satu daerah, ya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi sudah tertentu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, yakni kurma atau anggur, bukan anggur, kurma, kemudian gandum, ya, syair, kemudian keju, dan yang lainnya. Ya, tidak disebutkan di dalam hadis, ya, untuk membayarkan zakat fitrah dengan beras. Maka dalam mazhab Hanafi tidak diperbolehkan orang yang membayar zakat, ya, orang membayar zakat dengan menggunakan beras atau seharga beras, ya. Tetapi kalau mau mengikuti mazhab Hanafi, maka dia membayarnya dengan bentuk tertentu tadi itu. Silahkan dipilih kurma, gandum, syair, ya, atau keju, atau yang lainnya, ya, yang sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang membayar zakat dengan mazhab Hanafi, mengikuti mazhab Hanafi di Indonesia misalkan, ya, meskipun mayoritas penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka dalam mazhab Hanafi yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah bukan beras. Tidak sah dalam mazhab Hanafi mengeluarkan zakat dalam bentuk beras atau uang seharga beras, ya. Maka seandainya ada di antara kita yang ingin membayar zakat dengan uang, maka diperbolehkan untuk menggunakan mazhab Hanafi, ya, tetapi harus sesuai dengan ketentuan mazhab Hanafi, ya. Tidak bisa dia mencampurkan mazhab Hanafi dengan Syafi'i, yakni membayar zakat fitrah dalam bentuk uang seharga beras. Ini tidak diperbolehkan. Tapi diperbolehkan zakat dengan bentuk uang seharga salah satu dari makanan pokok yang telah disebutkan, ya. Dan itu berarti orang yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang seharga beras, maka itu memberikan itu tidak sah di dalam mazhab Hanafi dan juga tidak sah di dalam mazhab Syafi'i. Maka zakat orang tersebut menjadi hutang, yakni harus diqadha pembayaran zakatnya, ya. Dia boleh mengqadha membayarkan zakatnya dengan mengikuti mazhab Syafi'i, yakni dengan bentuk makanan pokoknya, bukan dengan uang, yakni beras, ya. Boleh juga dia dengan menggunakan uang, tetapi bukan seharga beras, tetapi harga gandum atau syair atau kurma atau keju, ya. Begitu. Bismillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab puasa. Pengarang kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari, yakni Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau,
dan memberikan manfaat kepada kita dari beliau dan dari ilmu-ilmu beliau, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Amin. Beliau berkata yang maknanya bab puasa. Ya. Wajib puasa bulan Ramadan bagi setiap orang muslim mukallaf. Tidak sah puasa bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, dan wajib bagi keduanya mau qada. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab puasa. Puasa dalam pengertian bahasa, ya. Puasa dalam secara bahasa itu adalah al-imsak, ya. Al-imsak 'anis syai', menahan diri dari sesuatu, ya. Dan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk melakukan puasa. Maksudnya apa? Yang beliau lakukan itu bukan puasa tidak makan, tidak minum, ya, tetapi puasa yang di sini adalah puasa menahan diri dari berbicara, ya, menahan diri dari berbicara kepada orang yang lain, ya, dengan pembicaraan manusia. Itu beliau menahan diri dari hal itu, ya. Itu adalah puasa secara bahasa. Dahulu, ya, diperbolehkan seseorang melakukan puasa dalam bentuk seperti ini, ya, yakni seperti menahan diri dari berbicara. Sedangkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa menahan diri dari berbicara ini sudah tidak diperbolehkan, ya. Sedangkan puasa, yakni saum, siam, secara syariat itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, dengan niat tertentu, ya, dengan cara tertentu yang ditentukan di dalam syariat, ya. Jadi itu yang disebut dengan puasa yang akan kita bahas, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat dan dengan cara yang telah ditentukan di dalam syariat, ya. Maka kalau seseorang melakukan puasa, ya, bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka ini bukan puasa yang sah di dalam syariat. Seperti orang yang berpuasa untuk, misal dia berpuasa karena mau melakukan operasi misalkan, jadi dokter menganjurkan dia untuk berpuasa, atau sakit tertentu dia diperintahkan untuk berpuasa dari makan tetapi boleh minum, ya. Maka ini bukan puasa yang kita bahas pada malam hari ini, yakni puasa di dalam syariat, ya. Begitu juga kalau seseorang mengajarkan kepada anaknya untuk berpuasa, ya, itu dia mengajarkan anaknya berpuasa kapan? Dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Kalau si anak belajar berpuasa, kita ajarkan demikian. Anak berpuasalah, puasa, ya, dari terbit fajar, yakni waktu subuh, sampai terbenam matahari, yakni waktu maghrib. Seandainya kamu di tengah hari merasa tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa, maka diperbolehkan untukmu membatalkan puasa,
Ya, kita katakan membatalkan puasa. Yakni kita ajarkan kepada anak itu bahwa ketika dia makan atau minum sebelum terbenam matahari, maka puasanya batal, tidak sah. Ya, dengan seperti itu anak itu ya sudah tertanam di dalam hatinya, di dalam pemahamannya bahwa puasa itu tidak boleh setengah hari, cuman sampai zuhur, ya, atau 3/4 hari, yakni sampai asar, ya. Yang dilakukan seperti itu, ya, yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu namanya bukan berpuasa, ya. Puasanya tidak sah, puasa batal. Yakni tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk berpuasa hanya sebagian hari. Allah Ta'ala berfirman, atimmus siyama ilal layl. Sempurnakanlah berpuasa sampai malam, yakni sampai terbenam matahari. Ya. Puasa bulan Ramadan wajib, ya, bagi setiap orang muslim mukallaf. Yakni berpuasa bulan Ramadan itu wajib. Wajibnya itu adalah dimulai dari terlihatnya hilal bulan Ramadan. Yakni setelah terbenam matahari di bulan Syawal tanggal 29, bulan Sya'ban tanggal 29. Tanggal 29 Sya'ban, ya, terbenam matahari, maka dipantau hilalnya. Jika sudah terlihat hilal bulan Ramadan, ya, di tanggal 29 setelah tenggelam matahari, maka besoknya itu adalah sudah masuk di bulan Ramadan. Ya. Dan jika di malam itu tidak terlihat matahari, tidak terlihat hilal, maka puasa Ramadan dimulainya adalah besok lusanya. Jadi malam itu tanggal 29 terbenam matahari, tidak terlihat hilal, maka besoknya itu tanggal 30 Sya'ban. Lalu kemudian di besok lusanya itu sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Seperti itu cara penentuan awal Ramadan. Dan awal Ramadan ini penentuannya sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam banyak hadis, yang itu banyak diantaranya adalah banyak hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Maka ini adalah cara yang sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Tidak benar kalau seseorang mengganti cara penentuan awal bulan Ramadan dan juga awal bulan-bulan yang lainnya dengan cara yang tidak sesuai sunnah Nabi, dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni meninggalkan cara penentuan dengan cara memantau hilal, ya, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Mereka beralih menggunakan hasil perhitungan. Mereka mengatakan ini zaman sudah modern, sudah canggih, ya. Banyak orang pinter yang bisa menghitung pergerakan bulan, pergerakan bintang, pergerakan matahari dan seterusnya. Maka tidak usah menggunakan cara primitif, kata mereka. Ya, mereka bilang tidak usah menggunakan cara primitif yang tradisional, yang tidak menerima kemajuan teknologi seperti itu. Ya,
Masya Allah. Ini adalah kalimat yang batil, kalimat yang tidak benar, harus kita hindari. Dan bahkan wajib bagi kita untuk mengingatkan orang lain, ya, untuk mengingatkan untuk apa? Untuk tidak mencela, mencaci maki cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zaman sekarang banyak sekali terjadi orang mulai meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan orang yang tetap teguh mengikuti ajaran Nabi mereka caci maki. Sampai ada yang bilang, buat apa ya pakai keker-keker, pakai teleskop itu, ya, habiskan uang negara saja, kata mereka. Cukup dihitung ya oleh ilmuwan-ilmuwan dan yang lainnya, cukup duduk manis dan sudah tahu hasilnya. Ya, na'udzubillah, ini kalimat sungguh tidak layak untuk diucapkan. Ini kalimat sungguh bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in humma alaikum فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Berpuasalah dengan kalian melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah, yakni berhari rayalah dengan kalian melihat bulan atau hilal bulan Syawal. Dan jika kalian terhalang oleh mendung, ya, jika kalian terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan. Ya. Kenapa hadis yang tidak kayak gitu banyak itu kemudian ditinggalkan, beralih kepada cara yang diajarkan oleh Nabi, ya, yang menurut mereka itu lebih lebih modern, ya. Masya Allah. Jadi benar ataukah tidaknya sesuatu itu dihitung bukan dengan modern ataukah tidaknya, tetapi benar atau tidaknya sesuatu itu, ya, diketahui dengan sesuai dengan ajaran Rasulullah ataukah tidak. Ya, di zaman ini, ya, kita hidup di zaman akhir, banyak orang yang Masya Allah meninggalkan ajaran Rasulullah, ya. Maka saya mengingatkan untuk kita masing-masing berdiri tegak untuk menegakkan ajaran Rasulullah, membela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku, sunnah, jika Rasulullah bersabda mengatakan sunnah, maka yang dimaksud bukan amalan sunnah, puasa sunnah atau sholat sunnah, sedekah sunnah, ya, bukan, tetapi yang dimaksud adalah al-aqidah wal ahkam, ya, aqidah dan hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka hadis tersebut bermakna orang yang menghidupkan sunnahku, yakni menghidupkan aqidahku dan hukum-hukum yang aku ajarkan. Inda fasadi ummati, di saat rusaknya umatku, yakni mayoritas banyak di kalangan umat Rasulullah itu justru meninggalkan aqidah yang diajarkan Nabi dan hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi. Kana lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Ya. Jadi apa yang kita tunggu jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan untuk kita, ya, menjanjikan untuk kita suatu pahala yang besar, yakni pahala syahid, ya, dengan cara kita menghidupkan
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum. Ya. Kapan lagi? Sekaranglah saatnya. Ya. Jangan diam ketika ada orang meninggalkan ajaran Nabi dan justru mencaci maki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu. Dan puasa Ramadan ya itu dimulai ketika terlihatnya hilal oleh satu orang yang adil. Ya, hanya ada satu orang yang melihatnya dan dia adalah orang yang adil, yakni laki-laki baligh, merdeka, muslim, jauh dari terhindar dari dosa besar atau dosa kecil yang terus-menerus sampai lebih banyak daripada amal kebaikannya, dan dia juga tidak melakukan hal-hal yang merusak kehormatannya. Maka orang ini adalah orang adil jika dia bersaksi bahwa dia melihat hilal, maka sudah masuk pada bulan Ramadan. Ya, sudah cukup. Tidak perlu dua. Adapun bulan-bulan yang lainnya, ya, adapun bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka dibutuhkan kesaksian dari dua orang yang adil. Jadi muraqabatul hilal atau kegiatan pemantauan hilal itu adalah merupakan ibadah fardu. Ya, ibadah fardu wajib, yakni fardu kifayah, wajib kifayah. Di setiap daerah harus ada orang yang keluar di setiap akhir bulan, ya, untuk melakukan pemantauan hilal ini. Tidak bisa hanya dengan pemantauan hilal itu dilakukan di 3 bulan yang besar. Ya, yang biasanya dilakukan itu di 3 bulan-bulan tertentu. yakni untuk memantau hilal Ramadan, hilal Syawal, dan juga hilal Zulhijjah, karena berkaitan puasa dan secara langsung, ya, berkaitan secara langsung dengan puasa dan 2 hari raya. Bukan, tetapi muraqabatul hilal harus dilakukan setiap bulan, ya, di setiap bulan, di akhir bulan tanggal 29 Sya'ban, ya, itu pergi ke pantai-pantai, pergi ke tempat-tempat yang tinggi sekiranya bisa melihat terbenamnya matahari, ya, dan bisa melihat terbenamnya hilal. Ya, Masya Allah. Ini adalah wajib kifayah. Ya, kita ajarkan, dan kalau memang di daerah kita belum ada perwakilan yang pergi ke tempat-tempat yang bisa melihat hilal di situ, ya, maka kita pergi. Karena kalau tidak ada satu orang pun yang pergi untuk memantau hilal di setiap bulannya di daerah-daerah tersebut, ya, maka semua penduduknya itu terjatuh pada dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita di Syahamah, ya, diajarkan untuk kita mengikuti ajaran Rasulullah. Kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita melaksanakan ajaran Rasulullah untuk melakukan pemantauan hilal. Dan seandainya memang di daerahnya teman-teman ini belum ada yang melakukan muraqabah hilal, pemantauan hilal, maka silahkan, tetapi saya dorong untuk melakukan pemantauan hilal, dan untuk hasilnya bisa dikoordinasikan dengan perwakilan Syahamah di tempat masing-masing, perwakilan Syahamah di yang terdekat, ya, begitu. Masya Allah. Itu dia. Siapakah orang yang wajib melakukan puasa Ramadan? Yang pertama adalah setiap orang muslim, yakni
orang yang muslim wajib dia berpuasa. Sedangkan orang kafir tidak wajib diperintah untuk melakukan puasa pada saat di dunia. Sedangkan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksaan, ya, mendapatkan tambahan siksaan sebab mereka tidak melakukan puasa. Sebab setiap orang yang mukallaf, ya, mereka diperintahkan untuk melaksanakan semua hukum yang wajib maupun yang haram harus dipatuhi, ya, yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, baik dia adalah muslim maupun yang non muslim. Sedangkan orang yang non muslim mereka tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban itu dalam keadaan mereka belum beragama Islam. Maka orang non muslim di bulan Ramadan mereka sejatinya memiliki kewajiban untuk berpuasa, tetapi kita tidak wajib memerintahkan mereka berpuasa, ya, ketika masih di dunia, ya. Dan karena mereka memiliki tanggungan untuk berpuasa, maka tidak boleh kita umat Islam menyediakan makanan, memberikan makanan kepada orang non-muslim di bulan Ramadan untuk mereka makan di siang harinya. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh menyediakan makanan kepada orang muslim yang tidak ada uzur, bukan orang sakit, bukan perempuan yang haid nifas, bukan orang yang sedang bepergian. Tidak boleh kita kasih makan, karena itu membatalkan puasanya. Ya. Begitu juga kepada orang non-muslim. Ya, jadi mereka memiliki, orang non-muslim ini mereka memiliki kewajiban tanggungan untuk berpuasa, tetapi tidak bisa mereka lakukan pada saat mereka sedang belum beragama Islam. Mukallaf, yakni baligh dan berakal. Kalau orang ini sudah baligh dan dia beragama Islam, maka dia wajib berpuasa. Kalau dia belum baligh, maka tidak wajib berpuasa. Yakni anak ini, ya, yang belum baligh, jika tidak berpuasa tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kalau dia mau berpuasa dan dia adalah anak yang sudah mumayyiz, yakni anak yang sudah memahami perkataan, ya, dan dapat menjawab pertanyaan, maka kalau dia berpuasa dengan puasa yang sesuai dengan syarat rukunnya dan terhindar dari hal-hal yang membatalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Ya, tetapi kalau dia tidak mau, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi bagi orang tuanya atau kakek neneknya, ya, yakni wali si anak ini yang sudah mumayyiz ini, memiliki kewajiban, mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan si anak berpuasa ketika si anak itu sudah berusia 7 tahun. Dan wali anak ini wajib memiliki kewajiban untuk memukul anak tersebut jika dia tidak mau berpuasa dan sudah mencapai usia 10 tahun Hijriyah. Ya. Tetapi bagi si anak yang tidak mau puasa ini, dia tidak berdosa. Ya. Dan justru orang tuanya atau walinya, kakek neneknya itu termasuk, ya, kalau tidak mengajarkan kepada si anak untuk berpuasa padahal sudah 7 tahun, tidak memukul si anak karena tidak berpuasa padahal si anak sudah 10 tahun, maka wali ini, bapak atau ibu atau kakek atau nenek, ya, itu berdosa sebagaimana pembahasan yang telah lalu pada pembahasan sholat. Ya. Mukallaf adalah baligh dan berakal. Maka kalau orang ini tidak berakal, tidak memiliki kewajiban berpuasa. Ya, yakni orang gila. Ya, orang gila tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Dan juga diwajibkan
bagi orang yang mampu. Maka orang yang tidak mampu berpuasa itu tidak wajib berpuasa. Seperti siapa? Seperti orang tua renta. Seperti orang tua renta. Ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang tua renta sudah lemah fisiknya. Kalau dia berpuasa, maka dia dikhawatirkan sakit atau malah meninggal. Ya, maka tidak dipaksa untuk berpuasa. Ya, akan tetapi dia dikeluarkan bagi untuknya ya fidyah setiap harinya 1 mud. Begitu juga orang yang tidak mampu berpuasa adalah orang sakit. Yakni sakit yang seandainya dia berpuasa, sakitnya bertambah parah atau tidak sembuh-sembuh, ya, atau justru malah meninggal dunia. Orang yang sakitnya demikian tidak diwajibkan berpuasa. Ya, tetapi orang yang sakit ini ada penggantinya. Yakni kalau dia sakitnya itu sakit yang bisa disembuhkan, maka dia hari itu tidak berpuasa, akan tetapi dia mengganti puasanya di lain hari setelah bulan Ramadan, ya, ketika dia sudah sembuh. Akan tetapi kalau dia puasanya tidak bisa disembuhkan, ya, maka dia tidak bisa mengganti puasanya dengan puasa di hari yang lain, maka dia mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah sebagaimana orang yang tua renta tersebut yang tadi kita sebutkan. Tidak sah puasa, yakni tidak sah puasa itu maksudnya tidak wajib, ya, tidak wajib dan tidak sah puasa bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, ya, tidak wajib, tidak sah dan tidak diperbolehkan berpuasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Yakni di siang hari bulan Ramadan dia tidak wajib, tidak sah puasanya. Kalau dia sedang berpuasa lalu keluar darah, maka batal puasanya. Keluar darah haid atau dia sedang puasa lalu melahirkan dan keluar haid, keluar nifas, maka puasanya batal, ya, puasanya batal. Dan dia tidak wajib untuk berpuasa di hari itu, ya, dan tidak diperbolehkan berpuasa di hari itu. Yakni orang tersebut tidak boleh menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, ya, dengan niat puasa, ya, dengan niat puasa. Maka tidak harus, tidak boleh dia ini berniat puasa di malam harinya orang yang haid, ya. Tidak boleh di malam hari dia berniat untuk berpuasa, kemudian dia di siang harinya dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selayaknya seperti halnya orang yang berpuasa pada umumnya. Ini haram bagi dia. Puasanya tidak sah dan dia terjatuh pada keharaman. Ya. Tetapi tidak berarti juga bahwa si perempuan ini harus makan atau harus minum di siang hari bulan Ramadan. Ya. Seandainya orang ini yang sedang haid atau nifas ini tidak berpuasa, ya, yakni dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dia tidak berniat puasa, dia hanya bermaksud untuk, misal sebagian orang mau diet, ya, menyedikitkan makan, maka dia tidak berdosa karena dia tidak berniat untuk puasa pada saat dia sedang haid. Begitu juga orang yang tidak makan, tidak minum sebab memang tidak ada makanan, ya,
bukan berniat puasa, tetapi memang tidak ada makanan, maka dia juga tidak berdosa. Begitu juga kalau dia tidak makan, tidak minum sebab tidak terbiasa makan sendirian. Ya, tidak terbiasa makan sendirian, biasanya makan sama keluarga, ada yang menemani makan. Nah, ini di hari itu orang yang lain, keluarganya itu semuanya berpuasa sehingga tidak ada yang menemaninya makan, sehingga dia tidak makan. Ini juga dia tidak berdosa. Ya. Jadi orang yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa, tidak boleh berpuasa, ya, dan tidak sah puasa. Tetapi juga tidak diwajibkan untuk makan atau minum, ya, tidak diwajibkan untuk makan atau minum, ya. Dan wajib bagi keduanya mengqadha, yakni setelah selesai haid dan nifasnya, orang yang haid dan nifas ini wajib mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan pada saat dia haid dan nifas tersebut, ya. Tidak sama dengan salat. Kalau salat tidak wajib diganti oleh orang yang haid dan nifas, tetapi untuk puasa itu wajib diganti. Dan sedikit ada tambahan bahwa orang yang meninggal, yang dia misal orang sakit, ya, di bulan Ramadan dia tidak mampu berpuasa sebab sakit atau sebab tua renta, ya, dan tidak dikeluarkan fidyahnya. Artinya ketika dia meninggal masih belum diganti puasanya. Orang memiliki tanggungan puasa terus meninggal dunia, maka ahli warisnya itu diperbolehkan menggantikan puasa untuk orang yang sudah meninggal tersebut jika mereka mau. Ya, bukan menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk mengganti puasa orang yang sudah meninggal. Nah, tidak menjadi kewajiban. Berbeda dengan zakat, ya, zakat atau haji. Orang meninggal punya tanggungan untuk zakat, pernah dia tidak membayar zakat, maka sebelum harta warisnya dibagi, ahli warisnya harus menyisihkan harta untuk membayarkan zakat untuk orang yang sudah mati. Begitu juga haji, orang sudah punya tanggungan haji tapi belum berangkat haji, lalu dia meninggal, maka harta warisnya tidak boleh dibagi kecuali sudah disisihkan untuk memberangkatkan orang lain, ya, memberangkatkan orang lain untuk melakukan haji sebagai ganti bagi orang yang sudah meninggal itu. Ya, sedangkan puasa ini tidak wajib bagi ahli warisnya mengganti puasa orang yang sudah mati. Ya, kalau mereka mau dipersilahkan untuk menggantinya, menggantikan puasanya. Kalau tidak mau, maka tidak berdosa. Ya, begitu. Sedangkan untuk sholat ini penting, ya. Sebagian orang mengikuti pendapat yang keliru. Ya, sholat orang yang sudah meninggal dan dia memiliki tanggungan sholat, sholatnya itu tidak bisa digantikan, oleh ahli warisnya, ya, tidak bisa digantikan oleh ahli warisnya. Yang bisa menggantikan puasanya adalah dirinya sendiri, yakni ketika dia masih hidup, dia mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Sedangkan orang lain ketika dia sudah mati, ya, orang lain tidak bisa mengqadhakan sholat untuk orang yang sudah mati. Ini pendapat yang sahih. Ya, baik. Saya kira itu sementara ini untuk pembahasan kita di bab puasa. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan,
ya, kita akan masuk pada pembahasan uzur-uzur yang diperbolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Baik, seandainya ada yang mau bertanya, silahkan disampaikan. Atau ingin diulang, silahkan. Kalau Ustaz, baik, sekiranya tidak ada pertanyaan, ya maka Ustaz, oh ya silahkan. Ustaz, kalau zakat ini Ustaz, ya diganti bagi orang yang sudah meninggal. Iya, zakat wajib diganti. Baik Ustaz, barakallah. Amin wa fikum. Ya, tadi ada yang bertanya. Cara membayar fidyah bagi orang sakit, wanita atau orang yang mati. Baik, kalau orang yang mati maka digantikan puasanya ya. Seandainya dia, saya belum tahu apakah kalau dia orang yang tua renta yang memang cukup membayar fidyah tidak dengan berpuasa, apakah keluarganya itu membayar fidyah atau keluarganya itu berpuasa, saya belum tahu untuk orang yang mati. Tapi untuk orang yang tua renta, jika dia belum mati ya, maka cara membayar fidyahnya itu ada beberapa pendapat. Begitu juga orang yang sakit dengan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, ini ada sebagian yang mengatakan harus dibayar di setiap harinya, di malamnya. Ya, jika di malam tanggal 1 Ramadan besok sudah mau berpuasa, tetapi ini orang tua renta tidak bisa berpuasa, maka dia dibayarkan fidyahnya di malam harinya. Ya. Dan dibayarkan setiap malam, setiap harinya untuk satu hari. Ya. Dibayarkan fidyahnya setiap malamnya. Tidak bisa dikumpulkan di awal dan dikumpulkan di akhir, tidak bisa. Jadi harus dibayarkan setiap malamnya untuk besoknya, ya, atau di siang harinya untuk hari itu diperbolehkan. Jadi misal di malam tanggal 1 maka dia membayar fidyah untuk puasa tanggal 1. Malam tanggal 2 itu dia membayar fidyah untuk malam kedua, dan begitu seterusnya. Atau di siang hari tanggal 1 untuk menggantikan puasa, membayar fidyah untuk puasa tanggal 1 dan seterusnya. Ya, tidak bisa dikumpulkan di awal Ramadan untuk 1 bulan, dibayar langsung semuanya 30 hari, ya, 1 bulan. Ini tidak diperbolehkan, karena kalau seperti itu, ya, yang sah hanya 1 hari saja. Di dalam mazhab Syafi'i, setiap hari puasa itu bagaikan salat 5 waktu, maka tidak diperbolehkan orang itu mengumpulkan membayar fidyah di awal bulan. Sebagaimana orang tidak bisa melakukan salat 5 waktu itu dikumpulkan di pagi hari seluruhnya. Ya, diawalkan sebelum masuk waktunya. Jadi harus masuk terlebih dahulu waktunya. Dan juga tidak boleh diakhirkan. Ya, misal diakhirkan di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, tidak bisa dilakukan semuanya di malam hari saja sudah. Ya, nanti malam baru dilaksanakan, tidak bisa. Tetapi di waktu itu, waktu datangnya sholat, ya, maka dia laksanakan sholat tersebut. Tidak boleh diawalkan, tidak boleh diakhirkan.
Ya, begitu juga puasa, fidyahnya itu tidak bisa dibayarkan di akhir untuk 1 bulan. Kalau seperti itu, maka sah fidyahnya, ya, fidyahnya itu sah, tetapi dengan disertai dosa. Sebagaimana orang yang dengan sengaja tidak sholat waktu subuh, dengan sengaja dia tidak sholat zuhur, sengaja tidak sholat, ditunda sampai isya misalkan, maka sholat-sholat yang digantikan, ya, yang sudah lewat waktunya itu, ya, itu sah, tetapi disertai dengan dosa. Begitu juga fidyah, ya. Sedangkan yang orang yang sudah meninggal dan dia punya tanggungan fidyah, ya, karena dia sakit tua renta atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, apakah diganti dengan fidyah atau digantikan puasa, maka saya belum pernah dengar, belum tahu. Ya, demikian ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, insya Allah sudah bisa kita pahami seluruhnya. Adanya ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan melalui chat pribadi ya. Insya Allah kita akan jawab semampu kita. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.